Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Sahabat rajut sedang ingin membuat granny square dengan motif bunga yang cantik seperti ini. Nah, sahabat rajut bertemu dengan video tutorial yang tepat nih, karena di video kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara membuat granny square motif bunga yang cantik dan gemes ini step by stepnya. Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Rajutan Wita ya. Jadi kalau untuk membuat granny ini saya menggunakan benang polyester small ply dan hakpen 3/0. Untuk video tutorialnya saya akan menggunakan benang milk cotton 5 ply supaya hasilnya nanti lebih besar dan lebih jelas untuk tutorial. Lalu untuk hakpennya kita gunakan ukuran 4 mm. Siapkan juga gunting, jarum, tapestry, dan penanda. Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita akan mengerjakan round yang pertama. Di sini bagian lingkaran saya menggunakan benang yang warna putih. Kita awali dengan membuat magic ring. Kunci dengan satu rantai. Nah, di dalam magic ring ini kita buat 8 SJ. Satu, kita pasang penanda. Dua, 3, 4. Di sini ekor benangnya kita keluarkan dulu. Kita tarik. Kita sembunyikan ekor benangnya sambil merajut. Lima, 6, 7, 8. Selesai membuat 8 SJ dalam magic ring, kita tarik kencang ekor benangnya. Nah, jadi bagian tengahnya menutup seperti ini. Baru kita buat slip di SJ yang pertama. Lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Caranya kita potong dulu benangnya, tarik. Nah, ini lubang kita buat slip. Kita skip satu lubang, kita masuk di lubang berikutnya, tapi hakpen kita arahkan dari belakang. Kita ambil benangnya. Kita kembali di sini, lubang serat yang kita buat slip stitch tadi dari bagian bawah. Kita ambil lagi benangnya. Oke, kalau hasilnya sudah seperti ini, kita tinggal sembunyikan di bagian belakang. Kita kunci dulu. Lalu kita bisa sisip-sisipkan dengan bantuan jarum tapestry-nya. Saya sudah menyelesaikan round yang pertama, hasil jadinya seperti ini ya.
sahabat rajut. Langkah selanjutnya kita akan mengerjakan round yang kedua. Kita akan mulai mengerjakan di sini bagian kelopak bunganya. Jadi saya akan pakai benang yang warna kuning. Kita awali dengan membuat simpul dulu. Lalu kita masuk di salah satu lubang yang ada di sini. Salah satu lubang SC-nya. Ambil benangnya. Kita buat 4 rantai. 1 2 3 4. Kita masuk di lubang berikutnya. Kita buat slip. Kita buat 4 rantai lagi. 1 2 3 4. Masukkan hakpen di lubang berikutnya. Kita buat slip. Kita ulangi sebanyak 8 kali. Sudah sampai di 4 rantai yang terakhir, kita kembali membuat slip stitch di stitch yang pertama. Oke. Round yang kedua sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita akan langsung lanjut mengerjakan round yang ketiga. Kita buat slip stitch di sini, rantai yang pertama. Lalu kita masuk di lubang rantai yang kedua. Oke, kita sudah berada di tengah-tengahnya ruang 4 rantai. Dari sini kita buat 4 rantai. 1 2 3 4. Selanjutnya kita buat tusuk treble crochet. Caranya, kaitkan benang ke hakpen 2 kali seperti ini. Lalu kita masuk ke ruang 4 rantainya. Ambil benang. Kita punya 1 2 3 4. Ada 4 serat di hakpen. Kita ambil benang, masuk 2 serat dulu. Kita jadikan 1. Masih tersisa 3. Ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Tersisa 2 serat terakhir, kita jadikan 1 lagi. Kita buat treble crochetnya 1 kali lagi ya. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat 4 rantai. 1 2 3 4. Kita buat slip stitch masih di ruang 4 rantai yang sama. Di sini kita buat slip. Nah, ini hasil jadinya untuk 1 kelopak bunga. Kita akan menuju kelopak berikutnya. Kita buat dulu 1 rantai untuk menyeberang. Nah, dari sini kita baru buat slip di ruang 4 rantai yang kedua. Selip seperti ini.
Lalu kita ulangi pola yang sama seperti waktu membuat kelopak yang pertama ini. Awali dengan 4 rantai. Lalu 2 triple crochet. Lanjut 4 rantai. Slip. Dan buat 1 rantai untuk menuju kelopak berikutnya. Oke, kita ulangi 1 putaran ya. Oke, sudah selesai 1 putaran. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelopak bunga. Oke, kita akhiri dengan slip stitch. Kita kembali di sini. Slip stitch di kelopak yang pertama. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Hasil jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat bunga ini menjadi granny square. Oke, saya akan menggunakan benang yang warna hijau. Kita awali dengan membuat simpul terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita masuk di bagian ini, tengah-tengah antara kelopak bunganya. Tadi kan untuk menyeberang dari kelopak 1 ke kelopak 2 kita buat 1 rantai. Nah, jadi di sini ada ruang 1 rantainya, sahabat rajut, pas di tengah-tengahnya antara kelopak. Jadi kita akan masukkan hakpen dari sini, ambil benangnya, kita kunci dengan 1 rantai dulu, lalu kita buat SC. 2 serat kita jadikan 1. Selanjutnya buat 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Kita arahkan di bagian belakang kelopak seperti ini. Kita menuju ruang 1 rantai antara kelopak lagi. Kita di sini membuat 1 SC. Buat 4 rantai lagi. Menuju antara kelopak, buat SC. Oke, seperti itu ya. Kita akan ulangi 1 putaran. Terakhir kita buat slip stitch kembali di bagian SC yang pertama kita buat tadi. Oke, hasilnya seperti ini ya, sahabat rajut. Next, kita masuk menuju ruang 4 rantai yang pertama di sini. Ambil benang, kita buat selip. Kita buat 3 rantai. Ini terhitung sebagai pengganti DC ya. 1 DC, kita pasang penanda. Kita tambahkan 2 DC lagi. Karena bagian ini akan menjadi sudut granny, kita buat 2 rantai, lalu 3 DC
masih di ruang yang sama. Oke, ini nantinya akan menjadi bagian sudut. Kita menuju ruang 4 rantai yang berikutnya. Kita buat 3 DC. Oke. Menuju ruang 4 rantai yang ketiga. Ini juga akan menjadi bagian sudut. Kita buat 3 DC. Dua rantai dan 3 DC lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lanjut di ruang 4 rantai yang berikutnya, 3 DC. Oke, kita ulangi ya pola yang sama. Di sini nanti bagian sudut, 3 DC, bagian sudut 3 DC dan bertemu dengan stitch yang pertama. Nah, sampai di sini yang tadinya kita punya bunga dengan 8 kelopak menjadi granny square ya. Di sini ada 4 sudut. Sudah bertemu dengan penanda, kita slip stitch di stitch yang pertama. Untuk masuk di round yang kedua bagian granny square-nya, ini kita buat slip dulu menuju ruang 2 rantai. 1, 2, 3. Nah, sudah berada di bagian sudut di ruang 2 rantai. Oke. Kalau di granny ini 2 round yang terakhir saya kerjakan menggunakan tusuk half double crochet. Di sini kita buat dulu 1 rantai, tarik agak tinggi, kita buat half double crochet. Seperti ini, 3 serat kita jadikan 1. Kita pasang penanda. Oke, untuk di bagian sudut polanya kita buat 3 HDC, lalu 2 rantai dan 3 HDC lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita skip 3 lubang, kita masuk di ruang antara 3 DC ini, kita buat 3 HDC. 1, 2, 3. Kita lewati 3 lubang lagi, masuk di antara 3 DC, kita buat 3 HDC. Nah, jadi polanya seperti ini ya. Kita tinggal ulangi. Untuk bagian sudut kita buat pola seperti bagian sudut, 3 HDC, 2 rantai dan 3 HDC.
Lalu untuk bagian sisinya kita buat 3 HDC nya sebanyak 2 kali. Selesai satu putaran, kita buat slip stitch lagi di stitch yang pertama. Oke, untuk round kedua bagian granny square sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round yang ketiga untuk bagian granny square-nya ini. Saya juga masih menggunakan tusuk HDC. Kita awali dengan selip menuju ruang 2 rantai. Di bagian sudut polanya masih sama, kita buat 3 HDC. Dua rantai dan 3 HDC. Lalu untuk bagian sisi kita skip 3 lubang, kita kerjakan di antara 3 HDC ini ya. Kita masuk di tengah-tengahnya ini, kita buat 3 HDC. Satu, dua, tiga. Untuk bagian sisi 3 HDC nya sebanyak 3 kali. Sudah bertemu dengan bagian sudut, dari sini kita akan awali polanya sama seperti bagian sudut ini ya. Kita ulangi polanya 1 putaran. Oke, sudah selesai 1 putaran. Kita bisa akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Karena sudah selesai, di sini kita sudah bisa potong benangnya dan kita rapikan. Oke, granny square-nya sudah jadi, hasil akhirnya seperti ini sahabat rajut. Untuk ukurannya yang menggunakan benang big ply dan hakpen 4 mm ini, saya dapat ukuran lebarnya kurang lebih 11 cm sahabat rajut. Tapi kalau yang kecil yang saya menggunakan polyester small ply dan hakpen 3/0 ini, saya hanya mendapatkan ukuran kurang lebih 7,5 cm. Nah, jadi di sini benang dan hakpen yang kita gunakan mempengaruhi ukurannya, walaupun pola yang kita gunakan sama. Sahabat rajut bisa gunakan pola granny square yang cantik ini untuk berbagai project seperti tas, dompet,
atau baju-baju wearable seperti kardigan dan sweater. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat granny square dengan motif bunga seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.